Ada sebuah perusahaan yang mensyaratkan jarak lari dan berjalan setiap bulan sebagai komponen perhitungan bonus tahunan. Wah, ngitungnya pakai Google bisa tuh Pak sekarang ya. Lari, jalan kan di Google ada tuh. Apakah boleh seperti ini Pak untuk komponen bonus dihitung dari hal-hal yang disyaratkan seperti ini? Baik. Menarik. Menarik nih, menarik. Jaraknya lari dan berjalan tiap bulan sebagai komponen perhitungan bonus tahunan. Ya, mungkin kalau saya boleh tangkap di sini terkait mungkin resiko penyakit bawaan ya. Karena kan orang kalau semakin kurang jalan itu pun akan jadi resiko ke perusahaan juga kan. Iya, bisa asuransinya atau kinerjanya dan sebagainya. Ya, seingat saya ini kisah nyata ini. Ini muncul kira-kira semingguan yang lalu seingat saya di beberapa media online. Saya pernah sempat baca kayaknya. Dan ini kalau nggak salah kebetulan di Cina kalau nggak salah. Saya lupa deh ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek lah. Ya. Tapi menarik ya. Jadi si bos besarnya, si presidennya atau ownernya kali ya. Ya. Dia suka olahraga dan dia meminta supaya karyawannya itu berolahraga supaya sehat. Ya. Maka dia paksakan, salah satu cara memaksanya adalah dengan memberikan pancingan. Semakin panjang jarak lari dan berjalannya, maka bonusnya semakin besar. Apakah ini, kalau ini diterapkan di Indonesia, kira-kira dilihat dari hukum ketenagakerjaan di Indonesia, kira-kira boleh nggak? Atau ada menyalahi aturan nggak? Kan gitu lah ya. Pertanyaan. Maka kalau saya memandangnya secara umum, kayaknya nggak ada atau belum ada aturan yang dilanggar. Ya. Ya, pertama, alasan pertama yang paling besar adalah, yang paling mendasar adalah bonus tahunan itu memang menjadi domainnya perusahaan sesuai kemampuan perusahaan. Ya. Dan itu dijelaskan, ditegaskan, dinyatakan secara tegas dalam PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan itu. Bahkan sejak lama, masih zaman PP 78 2015 atau bahkan sebelumnya PP yang tentang pengupahan, bahkan di undang-undang yang lama, itu semua menyatakan dari awal bahwa bonus itu tidak wajib. Kalaupun dimunculkan, maka itu adalah domain kebijakan perusahaan, kewenangan perusahaan, dan sesuai kemampuan perusahaan. Jadi perusahaan kalau mau ngasih bagus, kalau nggak ngasih juga nggak ada masalah. Dengan syarat ketentuan yang syarat diatur oleh perusahaan sendiri. Tidak perlu kesepakatan ya. Perlu. Jadi itu sesuai kemampuan perusahaan mengenai besaran dan mekanismenya. Kalau misalkan perusahaan mungkin dia punya dasar kan, kenapa kok harus mereka berjalan dan lari? Mungkin nih perusahaan bisa saja dia itu karyawannya kebanyakan duduk. Dan rata-rata 60% 70% karyawannya berat badannya berlebihan. Terus istilah sana sekarang mager, ya kan, malas gerak, ya itu. Jadi di sisi lain perusahaan ini produktivitasnya dibutuhkan produktivitas yang sangat tinggi. Jadi kalau orang terlalu malas bergerak, gitu, nah si pimpinan perusahaan mungkin merasa bahwa kreativitasnya berkurang, kebanyakan ngantuk, nanti gula darah meningkat, kayak gitu kan. Potensi jantung dan sebagainya. Resiko klaim biaya kesehatan makin tinggi dan sebagainya. Nah, ini bagian dari mensehatkan kehidupan karyawan juga sebenarnya bagus. Dan menurut saya ini nggak ada masalah. Dan ini masih menjadi domain perusahaan dan tidak melanggar apapun. Ya, kalau ini misalkan bukan dijadikan komponen perhitungan bonus tahunan, tapi dijadikan komponen perhitungan lembur karyawan, baru itu salah. Jadi kalau karyawan yang lari lebih banyak dalam seminggu, lemburnya, maka perhitungan lemburnya lebih tinggi. Nah, itu baru salah. Karena perhitungan lembur sudah ditetapkan dengan tegas oleh perundangan. Nggak bisa diutak-atik atau dimodifikasi oleh perusahaan. Selagi itu kompensasi, tidak mengganggu, tidak mengutak-atik kompensasi. Ya, kompensasi yang sudah ditetapkan oleh perundangan. Selagi benefit nggak ada masalah ya. Kalau itu benefit yang non-normatif, nah, itu boleh. Silahkan, ya kan? Itu boleh-boleh saja. Misalkan kalau dia tidak pernah mendapatkan surat peringatan dalam setahun, dia dapat bonus tambahan. Nah, itu boleh, bagus. Maka karyawan berlomba-lomba untuk tidak melanggar, kan begitu.
Atau karyawan misalkan ada employee of the month nih, ada employee award setiap sebulan sekali. Bagi karyawan yang mendapatkan 3 kali berturut-turut employee of the month, dia dapat bonus lagi. Nah, itu boleh, bagus. Itu kan mengencourage karyawan untuk berpartisipasi menjadi lebih baik, kan begitu. Menjadi lebih baik. Nah, ini yang contoh yang bagus yang boleh dilakukan. Seingat saya ini kejadiannya di Cina. Di Cina seingat saya. Bapak Ibu bisa lihat di media online. Kira-kira semingguan yang lalu lah. Demikian ya.